Kalau kalian belum dengar bab sebelumnya, kalian bisa klik link yang di atas. Nah, biar kalian gak ketinggalan dengerin buku favorit kalian, jangan lupa aktifkan loncengnya dan subscribe dulu. Karena dengan membaca buku, kita telah membuka jendela dunia. Halo teman magerku, kali ini kita akan baca bab 2 dari buku Sang Pemimpi. Mozaik 2, Simpai Keramat. Arai adalah orang kebanyakan. Laki-laki seperti dia selalu bertengkar dengan tukang parkir sepeda, meributkan uang 200 perak. Orang seperti dia sering duduk di bangku panjang kantor pegadaian menunggu barangnya ditaksir. Barangnya itu ditulang tembaga busuk kehijau-hijauan peninggalan neneknya. Kalau polisi menciduk gerombolan brahmacarah pencuri kabel telepon, orang berwajah serupa Arai dinaikkan ke bak mobil pick-up, dibopong karena tulang keringnya dicuncung sepatu jatah kopral. Jika menonton TVRI, kita biasa melihat orang seperti Arai meloncat-loncat di belakang presiden agar tampak oleh kamera. Wajah Arai laksana patung muka yang dibuat mahasiswa baru, seni kriya yang baru pertama kali menjamah tanah liat. Pencet sana, melendung sini. Lebih tepatnya, perabot di wajahnya seperti hasil suntikan silikon dan mulai meleleh. Suaranya kering, serak, dan nyaring. Persis vokalis mengambil nada falsetto. Mungkin karena kebanyakan menangis waktu kecil. Gerak-geriknya canggung serupa belalang sembah, tapi matanya istimewa. Disitulah pusat pesona Arai. Kedua bola matanya itu, sang jendela hati, adalah layar yang mempertontonkan jiwanya yang tak pernah kosong. Sesungguhnya, aku dan Arai masih bertalian darah. Neneknya adalah adik kandung kakekku dari pihak ibu. Namun, sungguh malang nasibnya. Ketika dia kelas 1 SD, ibunya wafat saat melahirkan adiknya. Arai baru 6 tahun waktu itu. Dan ayahnya gemetar di samping jasad beku sang ibu yang memeluk bayi merah bersimpah darah. Anak beranak itu meninggal bersamaan. Lalu Arai tinggal berdua dengan ayahnya. Namun, kepedihan belum mau menjauhi Arai. Menginjak kelas 3 SD, ayahnya juga wafat. Arai menjadi yatim piatu sebatang kara. Dia kemudian dipungut keluarga kami. Aku teringat beberapa hari setelah ayahnya meninggal, dengan menumpang truk kopra, aku dan ayahnya menjemput Arai. Sore itu dia sudah menunggu kami di depan tangga gubuknya. Dia berdiri sendirian di tengah belantara ladang tebu yang tak terurus. Anak kecil itu mengapit di ketiaknya karung kecampang berisi beberapa potong pakaian, sajadah, gayung tempurung kelapa, mainan buatannya sendiri, dan bingkai plastik murahan berisi foto hitam putih ayah dan ibunya ketika pengantin baru. Sebatang potlot yang kumal dia selipkan di daun telinganya. Penggaris kayu yang sudah patah dia sisipkan di pinggang. Tangan kirinya menggenggam beberapa lembar buku tak bersampul. Celana dan bajunya dari kain belacu lusuh dengan kancing tak lengkap. Itulah seluruh harta bendanya. Sudah berjam-jam dia menunggu kami. Wajah cemasnya menjadi lega ketika melihat kami. Aku membantu membawa buku-bukunya dan kami meninggalkan gubuk berdinding lelak beratap daun itu dengan membiarkan pintu dan jendela-jendelanya terbuka. Karena dipastikan takkan ada siapa-siapa untuk mengambil apapun. Laksana terumbu karang yang menjadi rumah ikan di dasar laut. Gubuk itu akan segera menjadi sarang luwak. Atapnya akan menjadi lumbung telur burung kinantan. Dan tiang-tiangnya akan menjadi istana liang kumbang. Kami menyelusuri jalan setapak menerobos gulma yang lebih tinggi daripada kami. Kerasak tumpah ruah merumbung jalan itu.
Arai menengok ke belakang untuk melihat bubuknya terakhir kali. Wajahnya hampa, lalu dia berbalik cepat dan melangkah dengan tegap. Anak sekecil itu telah belajar menguatkan dirinya. Ayahku berlinangan air mata. Dipeluknya pundak Arai erat-erat. Di perjalanan, aku tak banyak bicara karena hatiku ngilu mengenang nasib malang yang menimpa sepupu jauhku itu. Ayah duduk di atas tumpukan kopra, memalingkan wajahnya. Tak sampai hati memandang Arai. Aku dan Arai duduk berdampingan di pojok bak truk yang berbanting-banting di atas jalan sepi berbatu-batu. Kami hanya diam. Arai adalah sebatang pohon kara di tengah padang karena hanya tinggal dia sendiri dari satu garis keturunan keluarganya. Ayah ibunya merupakan anak-anak tunggal dari kakek neneknya. Dari kedua pihak orang tuanya juga telah tiada. Orang Melayu memberi julukan Simpai Keramat untuk orang terakhir yang tersisa dari suatu klan. Aku mengamati Arai. Kelihatan jelas kesusahan telah menderanya sepanjang hidup. Dia seusia denganku, tapi tampak lebih dewasa. Sinar matanya jernih, polos sekali. Lalu, tak dapat kutahan air mataku mengalir. Aku tak dapat mengerti bagaimana anak semuda itu menanggung cobaan demikian berat sebagai Simpai Keramat. Arai mendekatiku, lalu menghapus air mataku dengan lengan bajunya yang kumal. Tindakan itu membuat air mataku mengalir semakin deras. Sempat kulirik ayah yang mencuri-curi pandang kepada kami. Wajahnya sembab dan matanya semerah buah saga. Sepertiku, ayah tak mampu menahan perasaannya melihat Arai. Melihatku pilu, kupikir Arai akan ikut terharu, tapi dia malah tersenyum. Lalu, pelan-pelan dia merogohkan tangan ke dalam karung kecampangnya. Air mukanya memberi kesan kalau dia memiliki sebuah benda ajaib dan rahasia. "Ikal, lihatlah ini," bujuknya. Dari dalam karung tadi, dia mengeluarkan sebuah benda mainan yang aneh. Aku melirik benda itu dan aku makin pedih membayangkan dia membuat mainan itu sendiri. Memainkannya juga sendiri di tengah-tengah ladang tebu. Aku terseduh sedan. Namun, bagaimanapun perih hatiku, aku tertarik. Mainan itu semacam gasing yang dibuat dari potongan-potongan lidi aren, dan di ujung lidi-lidi itu ditancapkan beberapa butir buah kenari tua yang telah dilubangi. Sepintas bentuknya seperti helikopter. Jalinan lidi pada mainan itu agaknya mengandung konstruksi mekanis. Aku tergoda melihat Arai memutar-mutar benda itu setengah lingkaran untuk mengambil ancang-ancang. Setelah beberapa putaran, sebatang lidi besar yang menjadi tuas konstruksi itu melengkung. Lalu saat putaran terakhir dilepaskan, ajaib! Lengkungan tadi melawan arah menimbulkan tendangan tenaga balik yang memelintir gasing aneh itu dengan sempurna 360 derajat berulang-ulang. Putaran balik tadi menyebabkan butir-butir kenari saling beradu menimbulkan harmoni suara gemeretak yang menakjubkan. Aku tergelak, mata Arai bersinar-sinar. Aku tersenyum, tapi tangisku tak reda karena seperti mekanika gerak balik helikopter aneh itu, Arai telah memutarbalikkan logika sentimental ini. Dia justru berusaha menghiburku pada saat aku seharusnya menghiburnya. Dadaku sesak. "Cobalah, Ikal." Aku merebut gasing itu, mengamatinya dengan teliti, bukan hanya sebagai mainan yang menarik hati, melainkan sebagai sebuah kisah tentang anak kecil yang menciptakan mainan untuk melupakan kepedihan hidupnya. Aku memutar gasing itu sekali dan terperanjat sebab tiba-tiba ia berputar sendiri dengan keras sehingga konstruksinya bingkas, lidi-lidinya patah, dan buah-buah kenari itu berhamburan ke mukaku. Aku telah memutarnya terlalu kencang. Arai terkekeh-kekeh melihatku.
Aku memegangi perutnya menahan tawa. Belum hilang terkejutku, Arai kembali merogohkan tangannya ke dalam karung kecampang. Masih ada lagi. Dia tersenyum penuh arti karena tahu telah berhasil menghiburku. Kali ini dia mengeluarkan sebuah cupu dari kayu medang yang berlubang-lubang. Biasa dipakai orang Melayu untuk menyimpan tembakau. Tak kusangka cupu itu telah dibelah dan sambungannya tak kasat. Arai membukanya pelan-pelan. "Ai, kumbang sagu!" Aku memekik tak terkendali. Kumbang sagu serangga mainan langka yang susah ditangkap. Jika dipelihara dan diberi makan remah kelapa, kumbang bersayap mengilat seperti tameng patriot. Spartan itu bisa menjadi jinak. Tak berkedip aku melihat Arai membiarkan kumbang itu merayapi lengannya. Makhluk yang memesona itu meloncat-loncat kecil ingin terbang. Arai membelai serangga kecil itu, menggenggamnya dengan lembut, lalu melemparkannya ke udara. Ditiup angin kencang di atas truk. Kumbang itu meregangkan sayap-sayapnya, mengapung sebentar, berputar-putar merayakan kemerdekaannya, lalu melesat menembus rimbun dedaunan kemang di tepi jalan. Lalu Arai melangkah menuju depan bak truk. Dia berdiri tegak di sana, serupa orang berdiri di hidung haluan kapal. Pelan-pelan dia melapangkan kedua lengannya dan membiarkan angin menerpa wajahnya. Dia tersenyum penuh semangat. Agaknya dia juga bertekad memerdekakan dirinya dari duka mengharu biru yang membelenggunya seumur hidup. Dia telah berdamai dengan kesedihan dan siap menantang nasibnya. Jahitan kancing bajunya yang rapuh satu persatu terlepas hingga bajunya melambai-lambai seperti sayap kumbang sagu tadi. Dia menggoyang-goyangkan tubuhnya bak Raja Wali di angkasa. "Dunia, sambutlah aku. Ini aku, Arai, datang untukmu." Pasti itu maksudnya. Ayahku tersenyum mengepalkan tinjunya kuat-kuat dan aku ingin tertawa sekeras-kerasnya. Tapi aku juga ingin menangis sekeras-kerasnya. Nah, bab 2 udah selesai. Jangan lupa komen di bawah ya kalau kalian ada rekomendasi buku yang bisa aku baca atau yang ingin kalian dengar. See you di bab selanjutnya. Bye-bye.